Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Putri dari Lakayana dengan NIM S1S122038. Saya dari kelompok 8. Kelompok 8 sendiri memiliki 3 orang dengan 2 anggota lainnya adalah Vira Aldina Pratiwi dan juga Sinta Marsanda. Di sini kami dengan video yang berbeda-beda akan menyampaikan tentang sistem e-commerce. Bagian pertama, dasar-dasar elektronik commerce atau dasar-dasar dari e-commerce. E-commerce adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan transaksi online yang berlangsung melalui internet atau jaringan elektronik lainnya. E-commerce meliputi seluruh proses dari pengembangan, pemasaran, penjualan, pengiriman, pelayanan, dan pembayaran untuk berbagai produk dan jasa yang diperjualbelikan dalam pasar global berjaringan para pelanggan dengan dukungan dari jaringan para mitra bisnis di seluruh dunia. Ini ada 3 ruang lingkup e-commerce. Yang pertama ada business to business, yang kedua ada business to consumer, yang ketiga ada consumer to consumer. Untuk business to business dan business to consumer nanti akan dijelaskan lebih detail pada slide-slide berikutnya. Nah, business to business merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis atau transaksi secara elektronik antar perusahaan yang dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas produk yang besar. Karakteristik dari bisnis to bisnis. Yang pertama, pertukaran informasi yang dilakukan antar pembisnis tersebut atas dasar kebutuhan dan kepercayaan. Pertukaran informasi yang dilakukan dengan format yang sudah disepakati dan service system yang digunakan antar kedua pembisnis juga menggunakan standar yang sama. Yang ketiga, salah satu pelaku bisnis tidak harus menunggu rekan bisnisnya untuk mengirimkan datanya. Yang keempat, sarana yang digunakan itu EDI, Electronic Data Interchange. Yang kelima, model yang umum digunakan adalah peer-to-peer. Dengan model ini, antar pelaku bisnis lebih mudah untuk mendistribusikan informasi yang dimilikinya. Business to consumer memiliki pengertian sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis dengan konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, informasi disebarkan secara umum. Kedua, pelayanan yang diberikan bersifat umum sehingga banyak digunakan oleh banyak orang. Ketiga, pelayanan yang diberikan berdasarkan permintaan. Konsumen melakukan permintaan, maka pelaku usaha harus cepat dan siap merespon permintaan konsumen tersebut. Yang keempat, pendekatan yang dilakukan adalah client server, di mana konsumen berada pada sisi klien dengan menggunakan web process untuk mengaksesnya, dan pelaku usaha berada pada sisi server. Consumer to consumer merupakan sistem komunikasi dan transaksi bisnis antar konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Karakteristiknya yang pertama, pada lingkup konsumen ke konsumen bersifat khusus karena transaksi yang dilakukan hanya antar konsumen saja. Jadi seperti lelang gitu. Yang kedua, internet dijadikan sebagai sarana tukar-menukar informasi tentang produk, harga, kualitas, dan pelayanannya. Yang ketiga, konsumen juga membentuk komunitas pengguna atau penggemar suatu produk, sehingga jika ada ketidakpuasan suatu produk, maka akan segera tersebar luas melalui komunitas tersebut. Proses e-commerce yang penting. 1. Pengendalian akses dan keamanan. 2. Membuat profil dan personalisasi. 3. Manajemen pencarian. 4. Manajemen isi dan katalog. 5. Manajemen arus kerja. 6. Pemberitahuan kegiatan. 7. Kerjasama dan perdagangan. Ini adalah proses e-payment. Jadi, e-payment itu bergantung pada proses pembayaran kartu kredit. Proses e-payment sendiri itu tidaklah sederhana, karena sifatnya hampir anonim, menjadikan banyak isu keamanan. Proses e-payment ini juga rumit, sehingga selalu dikembangkan dengan seiring waktu. Electronic Fund Transfer, kalau disingkat EFT atau EFT, merupakan bentuk umum dari pembayaran elektronik dalam industri perbankan secara retail. EFT ini memungkinkan Anda untuk menggunakan kartu kredit atau debit di berbagai gerai retail yang menerapkan EFT itu juga. Bagaimana sih e-payment yang aman? Ini ada beberapa alat keamanan dasar untuk mengatasi masalah keamanan. Yang pertama, enkripsi data antara pelanggan dan pedagang. Yang kedua, enkripsi data yang lewat antara pelanggan dengan transaksi otorisasi kartu kredit perusahaan. Yang ketiga, mengambil informasi sensitif secara online. Bagian 2. Aplikasi dan berbagai isu dalam e-commerce. Ini adalah 2 tren aplikasi e-commerce, yaitu business to consumer dan business to business.
Nah, kalau bisnis to consumer itu berpindah menuju model layanan mandiri, tempat para pelanggan menyesuaikan produk atau jasa yang ingin dibeli, dibantu oleh software, konfigurasi, dan dukungan online ketika dibutuhkan. Yang kedua ada bisnis to bisnis, berpindah menuju kemampuan konfigurasi serta penyesuaian dan extranet yang menghubungkan mitra dagang. E-commerce business to consumer. Apa sih artinya? Merupakan aplikasi e-commerce yang berfokus pada pelanggan, memiliki tujuan yang penting, yaitu menarik calon pembeli, melakukan transaksi atas barang dan jasa, serta membangun loyalitas pelanggan melalui pelayanan yang baik untuk setiap individu dan terlibat dengan berbagai fitur komunitas. Apa sih yang diperlukan agar berhasil? Itu menciptakan usaha bisnis web yang menawarkan berbagai produk dan jasa yang menarik dengan nilai besar untuk pelanggan dan yang terencana bisnisnya didasarkan pada perkiraan yang realistis atas tingkat laba dalam tahun pertama atau tahun kedua operasinya. Faktor-faktor keberhasilan dalam e-commerce yang pertama ada pilihan dan nilai, yang kedua ada kinerja dan pelayanan, yang ketiga tampilan dan rasa, yang keempat iklan dan intensif, yang kelima perhatian personal, yang ketujuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hubungan dengan komunitas. Dan yang ketujuh, keamanan dan keandalan. Persyaratan toko web. Yang pertama itu mengembangkan toko web dengan bangun dan pasar. Lalu melayani pelanggan Anda. Terdiri dari layanan, transaksi, dan dukungan. Dan yang terakhir, mengelola toko web terdiri dari pengelolaan, operasi, dan perlindungan. E-commerce business to business adalah sisi grosir dan pasokan dari proses komersial tempat berbagai perusahaan membeli, menjual, dan berdagang dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Pasar e-commerce ini adalah jenis-jenisnya. Yang di kanan, yang sisi pink ini adalah contohnya. Yang pertama ada satu ke banyak orang atau one to many. Yang kedua ada banyak ke satu, many to one. Yang ketiga ada beberapa ke banyak, some to many. Yang keempat banyak ke beberapa, many to some. Dan yang terakhir ada banyak ke banyak, yaitu many to many. Clicks and bricks dalam e-commerce. Clicks atau klik berarti menggunakan internet, sedangkan bricks, batu bata, berarti menggunakan bangunan atau toko sebagaimana penjualan tradisional. Jadi, perusahaan memiliki baik toko virtual maupun toko yang sesungguhnya, yang menjembatani dunia nyata dengan dunia virtual. Ini adalah daftar pertanyaan agar strategi saluran e-commerce kita itu berkembang. Yang pertama, kelompok apa yang ingin diraih? Kedua, tindakan apa yang kita ingin dilakukan oleh kelompok tersebut. Ketiga, siapa yang memiliki saluran e-commerce dalam organisasi. Yang keempat, apakah saluran e-commerce direncanakan bersama-sama dengan saluran lainnya. 5, apakah kita memiliki proses untuk menghasilkan, menyetujui, menampilkan, dan menarik isi. Yang keenam, apakah merek kita dapat sesuai dengan saluran baru tersebut, atau akankah merek tersebut membutuhkan modifikasi. Yang ketujuh, bagaimana kita memasarkan saluran itu sendiri? Itu adalah pertanyaan yang dapat digunakan untuk mengembangkan strategi saluran e-commerce. Sedemikianlah presentasi saya. Lalu, masuk ke studi kasus dengan judul eBay Inc. Mengelola keberhasilan dalam pasar online yang dinamis. Di sini anggota kelompoknya masih sama, dan saya sendiri Putri dari Lakayana. Siapakah beliau ini? Beliau ini adalah pendiri eBay, Gere Omidyar. Jadi awal mulanya, eBay ini memulai sebagai situs perdagangan untuk menjual berbagai barang aneh seperti barang koleksi dan sampah loteng. Tapi dapat tumbuh dengan cepat menjadi pasar ramai senilai 30 juta dan memiliki hukum serta normanya sendiri. eBay memiliki proses pembayaran PayPal yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan pembayaran elektronik. Kegiatan ramai di eBay menarik berbagai produk dan pemain masuk ke dalam ekonominya yang menguntungkan, mendorong para penjualnya ke dalam pasar sebesar 2 triliun dolar. Permasalahannya apa? Jadi, apa yang dahulu dimulai sebagai pasar lelang murni bagi pelanggan, kini juga menjadi pasar bisnis to consumer dan bahkan bisnis to bisnis yang penghasilan mencatat laba bagi para pemegang saham di eBay.
CEO eBay dan timnya mendapati bahwa mengelola situs itu dapat menjadi jauh lebih sulit karena jutaan pemakai eBay sangat bernafsu dan menuntut suara dalam semua keputusan. Setidaknya dalam 2 kali seminggu diadakan telekonferensi untuk menyatukan para pelanggan dalam hampir setiap fitur atau kebijakan baru, tidak peduli sekecil apapun. Nah, hasilnya adalah para pemakai merasa seperti pemilik dan mereka berinisiatif untuk memperluas ekonomi eBay. Kemudian terdapat eBay Motors, yaitu pasar untuk mobil di eBay. Agar dapat memenuhi persediaan mobil dan pelanggan, eBay membeli perusahaan lelang kendaraan koleksi, Cruise International, seharga 150 juta dolar dan kemudian melakukan kesepakatan untuk memasukkan daftar dari situs autotrader.com. eBay menjadi dealer nomor 1 di Amerika Serikat berdasarkan AutoNation dari jumlah mobil bekas yang dijual. Ini adalah diskusinya. Yang pertama, mengapa eBay dapat menjadi pusat online yang begitu berhasil dan beraneka ragam? Karena penerapan strategi harga yang baik berupa model lelang, strategi tersebut mampu mengakomodasi keinginan baik dari sisi penjual maupun pembeli. eBay mampu berkembang hingga saat ini karena berhasil menumbuhkan kepercayaan dari konsumennya dan mampu membangun interaksi yang baik antar penjual dan pembeli dengan melakukan perluasan usahanya dengan akuisisi Skype dan video. 2. Menurut Anda, mengapa eBay telah menjadi penjual mobil bekas online-offline terbesar dan penjual online terbesar untuk beberapa produk tertentu lainnya, seperti komputer serta kelengkapan fotografi? Karena eBay itu dapat dengan sigap melihat peluang, jadi begitu ada peluang, dia langsung membacanya. Jadi langsunglah eBay membeli perusahaan lelang kendaraan, juga mengatur rencana asuransi dan garasi, layanan perlindungan pihak ketiga, dan layanan pengiriman serta pemeriksaan. 3. Apakah berpindah dari pasar lelang murni customer to customer ke perusahaan besar dan kecil untuk menjual ke pelanggan dan perusahaan lainnya, barang dengan harga tetap adalah strategi jangka panjang yang bagus? Mengapa atau mengapa tidak? Ya, ini merupakan strategi yang bagus, karena dengan demikian perusahaan-perusahaan besar akan ikut adil dalam proses di eBay dan tentunya akan semakin meningkatkan omset pendapatan eBay sebagai fasiliator perusahaan maupun customer. Dengan demikian, perpindahan yang akan dilakukan akan menguntungkan kepada semua pihak yang terlibat. Terima kasih, maka saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.